Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 91, Pengadilan Dalam. Yang paling heboh adalah Yun Xiaodao. Begitu dia keluar dari alam yang dalam, dia berteriak pada pria bermata jahat itu untuk meminta 1000 pil energi sejati. Melihat Yun Xiaodao telah memenangkan 1000 pil energi sejati jadi dengan mudah, Jurong sangat cemburu. Dihitung berdasarkan 500 kristal untuk 1 pil energi sejati, 1000 pil energi sejati ini bernilai 500.000 kristal, yang tentunya merupakan jumlah yang sangat besar. Kakak Shen, aku akan memberimu 1000 pil Qi dan 9 pil. Lagi pula, aku hanya mengambil taruhan. Aku hanya mengatakannya dengan santai, tapi aku tidak berharap mendapat begitu banyak. Kata Yun Xiaodao sambil tersenyum selama bertahun-tahun, apa yang dia makan tidak sepadan. Chen Xiang melihat bahwa Yun Xiaodao tidak terlalu memperhatikan pil Qi sejati, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, tetapi dia berpikir bahwa keluarga Yun adalah salah satu dari 4 keluarga besar di prefektur Taiwu. Jadi dia tidak berpikir itu adalah masalah besar, keluarga besar dengan banyak mineral kristal kekuatan, bahan obat, monster, delel, meskipun tidak sebagus sekte besar, tetapi di bawah sekte besar itu, mereka dianggap yang terkaya. Fatih, keluarga Juemyu sebanding dengan keluarga Yun kami, kamu seharusnya lebih kaya dari kami, karena kamu semua pelit dan pengkhianat. Yun Xiaodao menepuk punggung Jurong dan tertawa. Jurong hanya mendengus. Dilihat dari ukurannya, dia tahu bahwa latar belakang keluarganya sangat kokoh. Hangde menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Memiliki latar belakang yang baik dapat menyelamatkan orang dari perjuangan puluhan tahun. Chen Xiang dan yang lainnya mengikuti Jurong ke Akademi Seni Bela Diri nomor 329, yang merupakan Akademi Seni Bela Diri internal terlemah. Itu juga merupakan tempat yang harus dilihat bagi mereka yang baru saja memasuki Akademi Seni Bela Diri dalam. Apakah tidak ada orang? Yun Xiaodao bertanya dengan curiga, lalu berteriak, apakah ada orang? Keluar dan temui pendatang baru. Jurong melengkungkan bibirnya dan berkata, berhentilah berteriak, tidak ada yang memasuki pintu dalam selama banyak tahun. Semuanya seperti ini. Chen Xiang bertanya, dengan cara ini, semua orang dari Akademi Bela Diri dalam ini telah memasuki Akademi Seni Bela Diri berpangkat lebih tinggi? Tapi dengan cara ini, seseorang harus dikalahkan. Jurong mengangguk, itu benar, tetapi tugas murid seni bela diri banyak, berat dan berbahaya. Meskipun ada lebih dari 300 murid seni bela diri di setiap Akademi Seni Bela Diri, tidak ada lebih dari 300 murid dalam murid seni. 10, yang saya tinggali sekarang hanya memiliki 5 orang. Manfaat Akademi Neu sangat bagus, Anda dapat menerima 30 pil Qi sejati dan 3000 kristal setiap bulan, dan 1 pil Yuan sejati setiap tahun. Saat Anda keluar untuk melakukan tugas, Anda juga bisa mendapatkan ramuan penyembuhan dan detoksifikasi, dan Anda bisa mendapatkan hadiah setelah menyelesaikannya. Beginilah bubuk bayu Jurong yang berharga datang. Akademi Bela Diri dalam di nomor 329. Wajah Jurong menjadi serius, para murid batin tidak begitu cantik, dan mereka juga memiliki misi sendiri. Lalu kenapa kamu tidak membawaku ke nomor 300? Yun Xiaodao memberinya tatapan kosong. Yun kecil, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Semakin tinggi angkanya, semakin berbahaya misi yang akan Anda terima. Anda harus menunggu Chen Xiang memasuki tingkat ke-10 dari alam bela diri fana sebelum bergerak maju selangkah demi selangkah. Jurong berkata. Chen Xiang juga setuju. Kami baru saja memasuki sekte dalam, dan kami dapat mempelajari lebih banyak seni bela diri tingkat tinggi. Setelah kami menguasainya dengan baik, kekuatan kami telah stabil, dan kami dapat bergerak maju. 200 sekarang.
tapi aku butuh waktu lama untuk masuk. Kalian bersihkan, aku pergi. Jurong berjalan cepat, seolah-olah dia khawatir Chen Xiang akan memintanya untuk membantu membersihkan. Sudah ada banyak rumah kecil yang berkumpul di Akademi Seni Bela Diri ini, dan tempat tinggal serta Akademi Seni Bela Diri semuanya menjadi satu. Mulai sekarang, Chen Xiang dan yang lainnya tidak perlu berjalan jauh ke Akademi Seni Bela Diri setiap hari. Aku tidak akan tidur di sini, kalian berdua harus sibuk. Yun Xiaodao terkikik dan pergi juga. Karena tidak ada yang tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun, ada banyak debu dan daun-daun berguguran di sini, Chen Xiang dan Zhang De membersihkannya lama sebelum akhirnya dibersihkan. Chen Xiang berada di ruangan dengan banyak peralatan olahraga tambahan, dan menemukan bahwa peralatan ini tidak terlalu berguna, entah terlalu ringan, atau butuh banyak waktu untuk berolahraga. Hal-hal ini hanya untuk menghabiskan waktu. Latihan sebenarnya adalah melakukan berbagai latihan ekstrim atau keluar untuk mencari pengalaman, kata Zhang De. Pada saat ini, Yun Xiaodao kembali, dan dia berteriak dengan penuh semangat, "Saudara Shen, saya pergi mencari pria bermata jahat itu untuk meminta pilki yang sebenarnya, dan orang ini memberikannya kepada saya dengan begitu mudah. Datang dan lihat apakah ada adalah satu. Tidak ada yang palsu." Untuk taruhan itu, Chen Xiang tidak menganggapnya serius, dan dia berpikir bahwa jika dia ingin meminta 1000 pilki, itu mungkin merepotkan, dan bahkan konflik akan muncul. Yun Xiaodao mengeluarkan 10 kotak batu giok, dan setiap kotak berisi 100 pilki. Setelah Chen Xiang memeriksanya, dia yakin tidak ada yang palsu. Meskipun nilainya tidak sebagus penyempurnaannya, semuanya mencapai persyaratan standar. Yun Xiaodao hanya menginginkan 1 kotak, dan Chen Xiang awalnya ingin memberi Zhang De sebuah kotak, tetapi Zhang De tetap menolak untuk menerimanya, dan akhirnya membeli sebuah kotak dengan setengah harga. Jurong pernah memberi Chen Xiang sekotak bayusan. Untuk berterima kasih kepada Jurong, Chen Xiang juga memberi Jurong sebuah kotak. Meski begitu, ketika Jurong mengambilnya, wajahnya penuh kecemburuan, dan dia berencana untuk membeli 3 kotak dengan setengah harga tapi dia ditendang oleh Yun Xiaodao. "Kamu pria gemuk yang tak tahu malu!" Yun Xiaodao memarahi. "Kita bisa dianggap sebagai murid sekte dalam, ayo kita ambil sesuatu, dan kita juga bisa pergi ke pavilion Nei Wujing untuk menemukan keterampilan yang baik dari tingkat Xuan dan tingkat bumi." Yun Xiaodao berteriak dengan penuh semangat, dan bergegas keluar dari seni bela diri akademi. Tempat untuk menerima barang-barang itu ada di Akademi Bela Diri dalam yang didirikan oleh Akademi Taidan, dan seorang murid dari alam bela diri sejati bertanggung jawab. Chen Xiang menerima 30 pilki sejati dan 1 pil yuan sejati, serta 3000 batu kristal, dan 1 ambil senjata fana 9 tingkat di tanganmu, itu adalah pedang berkepala naga. Baik Yun Xiaodao dan Zhang De mengambilnya dengan santai, mereka tidak terlalu memperhatikan senjata. Berjalan di jalan pavilion Nei Wujing, Yun Xiaodao melihat Chen Xiang bermain dengan pisau baja berkepala naga, dan bertanya, "Saudara Shen, apa bagusnya senjata fana 9 tahap ini?" "Pak Tua Zhang dan saya semua menggunakan senjata spiritual." Chen Xiang terkejut, dan segera mengerti mengapa mereka mengambilnya dengan santai, ternyata mereka benar-benar memiliki senjata spiritual. Sepotong senjata spiritual termurah juga membutuhkan lebih dari 10.000 batu kristal, sehingga tidak mengherankan jika mereka dapat memilikinya. "Aku belum pernah melihat senjata roh, seperti apa mereka?" Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Xiaodao mengeluarkan pedang lebar, dan berkata dengan bangga, "Ini adalah senjata spiritual 5 tahap, pedang serigala surgawi, yang harganya 1 juta spar. Bahannya ditempa dari tulang serigala Wolverine, dan itu sangat keras." Tubuhnya pedang itu diukir dengan pola spiritual, yang secara spiritual dapat menyerap dan memadukan energi sejati dari roh, dan membuat energi sejati yang asli lebih kuat.
Ada meridian di tubuh pedang, yang sama dengan manusia, dan kapan energi sejati dituangkan, itu dapat mengalir tanpa hambatan. Inti iblis serigala besi Wolverine bertatahkan di tempat itu, dan jika energi sejati monster di inti iblis distimulasi, itu akan menjadi lebih kuat. Chen Xiang memang bisa melihat banyak garis indah dan misterius pada tubuh pedang, yang disinari matahari turun, bersinar, sangat indah. Ini adalah item nomor 1 di antara 5 peringkat senjata spiritual. Meskipun harganya hanya 1 juta, nilai keseluruhannya lebih dari jumlah ini. Ini dibuat oleh seorang penyuling terkenal yang mengandalkan hubungan keluarga Yun. Zhang De berkata dengan iri dan benci. Bab 92. Seni bela diri ilahi. Alat spiritual 5 tingkat memang sangat mahal. Chen Xiang memiliki buku harta pemurnian, dia akan membacanya ketika dia bosan, dan dia tahu bahwa kesulitan pemurnian senjata spiritual 5 tahap puluhan kali lipat dari senjata spiritual 1 tahap. Orang tua, saya hanya memiliki pedang dengan senjata spiritual tingkat kedua, tetapi nilainya 1,5 juta kristal. Zhang De juga mengeluarkan senjata spiritualnya. Pedang ini sangat sederhana, tetapi ada pola roh di tubuh pedang, tetapi pola rohnya tidak serumit pedang serigala langit Yun Xiaodao. Pak Tua Zhang, apakah kamu ingin kita saling berhadapan? Yun Xiaodao menggenggam gagangnya, dan pola roh di atasnya tiba-tiba bersinar terang, membuatnya semakin cantik dan menawan. Zhang De menganggap senjata spiritual tahap kedua sebagai sumber kehidupannya, buru-buru menyimpannya, dan berkata dengan senyum masam, di matamu, senjata spiritual di bawah tahap ketiga sama dengan senjata fana itu, jadi aku tidak akan membunuh diriku sendiri. Chen Xiang dia juga berpikir untuk mendapatkan senjata spiritual yang bagus. Terakhir kali dia menggunakan senjata biasa untuk membunuh sapi iblis, dia seperti memukul batu dengan telur. Memiliki senjata spiritual yang bagus akan membawa banyak kemudahan saat melakukan berbagai tugas di masa depan. Tidak mungkin untuk menyempurnakannya sendiri, Chen Xiang harus sibuk dengan alkimia. Jangan khawatir tentang senjata roh. Istri kecilmu melakukannya dengan sangat baik di kerajaan surgawi dewa. Minta saja tuannya untuk menyempurnakan satu untukmu. Kamu mungkin juga mengubah pola roh pada buku pemurnian artefak menjadi rune. Kembangkan jimat roh. Dikatakan bahwa rune pada jimat itu sangat mirip dengan pola roh pada senjata roh, kata Su Meiyao. Adapun untuk membuat jimat, Chen Xiang juga bingung, karena master jimat jauh lebih langka daripada alkemis. Meskipun ada beberapa jimat roh yang lebih rendah di pasaran, master jimat terkenal belum pernah mendengarnya, dan master jimat biasa hanya dapat menyempurnakan beberapa jimat-jimat sederhana tidak memiliki banyak kekuatan dan singularitas. Chen Xiang dan yang lainnya datang ke pavilion kitab suci pengadilan negeri, total ada 3 lantai, lantai pertama adalah level Xuan level rendah, level kedua adalah level Xuan level tinggi, dan level ketiga adalah level rendah tingkat bumi. Murid batin hanya dapat mempelajari 3 tingkat seni bela diri ini. Chen Xiang tidak langsung pergi ke lantai 3 secepat Yun Xiaodao dan Zhang De. Sebaliknya, dia pertama kali melihat seni bela diri dari peringkat yang lebih rendah di tingkat Xuan, karena dia tahu peringkat itu tidak selalu berarti seni bela diri yang lemah, hanya karena peringkat tersebut didasarkan pada kombinasi berbagai faktor. Sepertinya dia bisa menggunakan tinju pembunuh kekerasan Tianlu untuk melepaskan kekuatan seni bela diri yang mahal. Sialan, hanya ada 3 seni bela diri tingkat rendah di tingkat prefektur, dan mereka dipelajari oleh orang lain. Yun Xiaodao berjalan turun dari atas dengan wajah kecewa. Zhang De juga sangat kecewa, hanya ada beberapa lusin jilid seni bela diri di tingkat Xuan, dan hanya ada banyak buku di tingkat Xuan. Mengutuk dengan suara rendah, dalam imajinasinya, seharusnya ada menjadi ribuan seni bela diri tingkat prefektur. Orang tua yang bertanggung jawab atas pavilion Neujing tersenyum dan berkata, ada banyak murid batin selama bertahun-tahun.
Setiap kali mereka masuk, mereka sama kecewanya dengan Anda, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengeluh, dan mereka tidak mengeluh. Jangan katakan apapun keluar. Kamu tahu apakah ini alasannya? Chen Xiang juga merasa aneh, jika seni bela diri Taiwoman benar-benar buruk, maka Taiwoman tidak akan begitu kuat, pasti ada sesuatu di dalamnya. Kenapa begitu? Tanya Yun Xiaodao. Pria tua itu tersenyum dan berkata, Taiwoman adalah sekte paling kuat di benua Chenwu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak seni bela diri tingkat rendah semacam ini? Itu tidak lagi disebut seni bela diri surgawi, itu disebut Shenwu. Shenwu. Keterampilan ilahi? Masih banyak orang Taiwoman. Ini membuat Chen Xiang ketakutan, Yun Xiaodao dan Zhang De terkejut. Ini bukan hal yang legendaris seperti keterampilan sihir, itu hanya peningkatan dari seni bela diri tingkat surgawi. Keuntungan dari seni bela diri semacam ini adalah Anda dapat mengerahkan kekuatan sebanyak yang Anda miliki, dan itu dapat meningkat dengan kekuatan Anda. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda sebaiknya bertanya pada master. Jika tidak, Anda hanya bisa mendapatkannya jika Anda menjadi murid sejati. Kata lelaki tua itu. Chen Xiang tidak berniat untuk menjadi seorang guru, tetapi bahkan jika dia mau, tidak ada yang berani menerimanya, karena penatua dan pernah berkata bahwa siapapun yang menerima Chen Xiang sebagai murid menentangnya. Aku tidak mengatakannya sebelumnya, ini terlalu sederhana. Yun Xiaodao kabur dalam sekejap. Terlalu mudah menemukan master dengan bakatnya, dan Zhang De juga pergi dengan cepat. Namamu Chen Xiang, benar. Jangan pergi mencari tuannya. Penatua dan memiliki perintah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menerimamu sebagai murid. Inilah yang dikatakan penatua dan kepala sekolah harus mendengarkannya. Penatua dan, Anda adalah yang pertama dalam sejarah, jadi lakukan sendiri. Pria tua itu menepuk bahu Chen Xiang. Chen Xiang mengutuk dalam hatinya, jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan memberinya buah misterius hijau, dan itu benar-benar menghalangi jalan saya. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk belajar seni bela diri, bagaimana mungkin jadi seperti ini? Chen Xiang sangat khawatir. Tertekan, tanpa master, dia harus pergi ke alam bela diri nyata untuk mempelajari seni bela diri itu. Meskipun seni bela diri dalam seni Dewa Empat Gajah sangat kuat, mereka tidak banyak, dan belajar membutuhkan sejumlah kekuatan. Sebagian besar seni bela diri ada di tangan murid seni bela diri sejati yang memiliki kekuatan seni bela diri sejati. Para murid sejati ini dapat meneruskannya kepada muridnya setelah menerimanya, dan mereka akan dihukum berat jika meneruskannya. 5 hari berlalu, Chen Xiang menyapu Jingge di halaman dalam, dan pada akhirnya dia hanya meminjam 2 seni bela diri, keduanya berada di tingkat prefektur. Zentian Palm, Suangang Finger. Ini adalah seni bela diri yang sangat halus, yang memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tubuh fisik. Misalnya, Zentian Palm, Anda perlu memperkuat meridian di lengan ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga Anda dapat membiarkan Zenki dalam jumlah besar keluar, melepaskan kekuatan besar, dan Suangang mengacu pada kebutuhan untuk melatih jari dengan baik, seperti merendamnya dalam besi cair panas, atau memanggangnya dengan api yang berkobar, seolah-olah itu adalah senjata. Orang tua, saya tahu semuanya, cepat dan daftarkan untuk saya. Chen Xiang berkata dengan tidak sabar, melihat ada debu tebal di kedua buku itu, dia tahu bahwa hanya sedikit orang yang akan mengambilnya, karena itu sulit untuk mendapatkannya, sulit untuk berlatih, tetapi tidak sulit baginya. Setelah lelaki tua itu mendaftar, Chen Xiang mengambil buku itu dan pergi, dia tidak melihat Zhang De dan Yun Xiaodao akhir-akhir ini, dan mengetahui dari Jurong bahwa mereka semua menerima penilaian. Karena jika mereka ingin belajar dari seorang guru, mereka harus memenuhi guru tersebut, sehingga penilaian tetap diperlukan.
Jangan khawatir, ini hanya masalah waktu sebelum kamu memasuki alam seni bela diri sejati. Kedua seni bela diri yang kamu pilih itu bagus. Su Meiyao menghiburnya, karena dialah yang meminta Chen Xiang untuk datang ke martial ini. Sekte seni jika Chen Xiang tidak puas di sini, dia juga akan malu. Chen Xiang tidak mengeluh tentang dia, karena dia tahu bahwa apa yang Su Meiyao pelajari adalah sekte Taiwu sejak lama, dan wajar jika itu akan berubah setelah waktu yang lama. Tubuh fisik Chen Xiang telah ditempa oleh Immortal Demon Pool, dan itu adalah tubuh iblis abadi dalam keadaan embrioniknya, sehingga tubuh fisiknya dapat memenuhi persyaratan, dan dia dapat dengan mudah berlatih menjadi Sky Shaking Palm dan jari pegangan yang mendalam. Bab 93, Pengadilan Raja Taidan. Chen Xiang sekarang memiliki 2 pil esensi sejati, yang merupakan pil tingkat roh kelas atas. Tidak banyak pil tingkat ini di sekolah seni bela diri, jadi umumnya sulit untuk membelinya. Dia harus menyediakan bahannya sendiri dan menyewa seorang alkemis untuk menyempurnakannya, bekerja saja. Jangan memakannya dulu, kamu baru saja memasuki tingkat ke-9 dari alam bela diri fana belum lama ini, kenali dulu alam ini, dan ketika kamu akan menyerang tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, kamu bisa menelannya. Sekaligus, kata Su Meiyao. Chen Xiang menghela nafas, jadi dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan truki pil, dia sudah lama ingin merasakan seperti apa rasanya. Santian Palm adalah seni bela diri dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, melepaskan sejumlah besar energi sejati dalam tubuh secara instan, menyebabkan semacam kejutan dan menghasilkan gelombang kejut yang tak terlihat untuk melakukan serangan jarak jauh dan skala besar. Pada saat yang sama, itu juga dapat mengenai serangan titik, tetapi jika Anda mengelak, Anda akan membuang banyak energi sebenarnya. Telapak tangan yang mengejutkan. Dengan 5 jari, Chen Xiang menyerang dengan 1 telapak tangan, dan melihat selusin pohon di depannya patah seketika, dan tanah di tanah juga terguncang seperti gelombang laut, dengan sangat sombong kekuatan. Chen Xiang sedang berlatih di hutan Taiwumen, jika dia berada di Akademi Seni Bela Diri, dia mungkin bisa menghancurkan Akademi Seni Bela Diri. Hanya butuh 3 hari untuk berlatih, ini cukup cepat. Chen Xiang melihat bahwa efeknya bagus, dan dia sangat puas, coba Profound Handle Finger lagi. Tiba-tiba, warna cian samar muncul di 1 jari. Jarinya Genki melilit jari telunjuk Genki terlihat sangat tenang saat ini, tetapi memberikan suasana yang sangat menyedihkan. Chen Xiang menghadapi lempengan batu, dan dengan ringan menusuknya dengan jarinya, sebuah lubang kecil segera muncul, semudah menusuk tahu. Belum lagi batu, bahkan jika senjata fana tingkat 9 tersangkut di antara 2 jari Suangang, itu akan segera dipatahkan. Hei, jika aku menggunakan Qian Kun Zenki yang tidak terlihat dan tidak berwarna, bukankah itu akan lebih kuat? Mungkin bahkan senjata roh bisa dihancurkan olehku. Chen Xiang tertawa, dia sangat puas dengan seni bela diri tingkat rendah ini. Meskipun cakar Qinglong juga merupakan seni bela diri yang serupa, sangat mendominasi saat digunakan, ini adalah sejenis seni bela diri yang menyerang dengan cepat, tetapi jari Xuanhan ini sangat lembut saat digunakan, dan dapat menyerang secara tidak terduga. Ketika Chen Xiang kembali ke Akademi Bela Diri, melihat wajah bahagia Zhang De dan Yun Xiaodao, dia tahu bahwa mereka pasti memuja Tuan yang baik. Saudara Shen, tepat bagimu untuk kembali, jika tidak, akan sulit untuk melihat Pak Tua Zhang di masa depan. Kata Yun Xiaodao. Oh, kenapa? Chen Xiang tampak bingung. Zhang De berkata sambil tersenyum, tuanku berada di perbatasan prefektur Taiwu sepanjang tahun, jadi aku harus mengikutinya, sehingga aku bisa melihat dunia dan mempertajam diriku. Itu tidak buruk. Berhati-hatilah. Chen Xiang sedikit tersenyum. Setelah Zhang De pergi, Yun Xiaodao berkata sambil tersenyum, Kakak Shen, apakah kamu ingin tahu siapa tuanku? Siapa itu?
Jangan katakan itu penatua dan... Chen Xiang tertawa. Tentu saja tidak mungkin wanita tua ini. Dia adalah wanita tua dari Akademi Bela Diri nomor 3. Dia memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Yun kami, jadi dia menerimaku sebagai magang. Namun, selama penilaian, aku disiksa dengan kejam olehnya. Singkirkan elang hitam tuaku. Yun Xiaodao berkata dengan wajah tertekan. Orang-orang dari Akademi Bela Diri nomor 3. Itu adalah orang yang relatif kuat di sekte Taiwu, yang mengejutkan Chen Xiang. Kakak Shen, kamu tidak punya master, apakah kamu akan depresi karena ini? Yun Xiaodao bertanya dengan suara rendah. Chen Xiang tertawa dan berkata, Xiaodao, kamu harus berlatih keras, jika tidak kamu akan tertinggal jauh olehku. Aku bisa tumbuh ke level ini sendiri, master seperti apa yang aku butuhkan. Tuan, jangan undang kami untuk minum. Kamu tidak baik. Jurong berjalan sambil tersenyum, sejak dia tahu bahwa Chen Xiang adalah seorang alkemis dan memiliki banyak sumber daya, dia telah berlari ke sini sepanjang hari. Chen Xiang masih mereka dengan 700 pilki sejati harus menjadi yang terkaya di antara murid batin. Fatih, kamu tahu bagaimana memanfaatkanku. Aku sudah lama mengenalmu, sepertinya kamu tidak pernah mengundangku. Yun Xiaodao memarahi. Siapa bilang? Ketika kita pergi bersama terakhir kali, aku mentraktirmu semangkuk mie. Jurong segera membalas dengan ekspresi sedih. Persetan dengan adikmu, semangkuk mie itu bukan apa-apa. Setelah lama memancing, bahkan tidak ada sepotong daging pun yang tersisa. Yun Xiaodao berjalan mendekat dan menendangnya. Jurong berkata dengan marah, itu dianggap undangan. Kamu adalah orang pertama yang diundang makan mie olehku, Jurong. Tapi 2 pil zenki. Dan dia buru-buru bertanya. Apa yang bisa kita lakukan? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam waktu yang ditentukan, siapapun yang memurnikan zenki dan do dan memiliki kualitas terbaik akan menang. Jurong menggosok telapak tangannya sambil tersenyum. Sudut mulut Chen Xiang sedikit naik, dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia berkata sekaligus, aku akan membuat keputusan. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berjalan keluar dari Akademi Bela Diri dan berjalan menuju Akademi Tai dan dia juga belajar tentang Akademi Tai dan akhir-akhir ini lokasi halaman alkimia sebagian dekat alam yang mendalam, dan sebagian lagi di alam yang mendalam. Chen Xiang datang ke halaman nomor 8 Akademi Tai dan tiba-tiba bertemu Yao Haisheng. Mengapa kamu lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Yao Haisheng sebenarnya bertanggung jawab atas pekerjaan pendaftaran. Dia tidak lagi bertanggung jawab atas pekerjaan luar karena dia terlalu banyak menangani masalah Chen Xiang terakhir kali. Jalan pertemuan sempit, dan Chen Xiang tidak menyangka akan bertemu dengan Yao Haisheng ini, tetapi dia mendengar bahwa Yao Haisheng adalah alkemis tingkat ketiga yang dapat memurnikan pil tingkat menengah tingkat roh, jadi dia cukup bergengsi di Taiwan. Heran dia begitu bangga hari itu. Saya di sini untuk mendaftar kompetisi, kata Chen Xiang. Yao Haisheng menjadi marah ketika melihat Chen Xiang. Sekarang dia ingin membantu Chen Xiang membayar biaya sekolah untuk memasuki sekte Taiwu. Belum lagi Chen Xiang memukul muridnya dengan serius. Yun Xiaodao dan Jurong juga tidak menyangka Chen Xiang akan bertemu musuh nomor 2 di Taiwan. Terserah kamu. Bisakah kamu memurnikan Zenki Pil? Jika pemurnian gagal, kamu harus menghasilkan kristal untuk membayar kembali bahan obat. Jika kamu gagal 3 kali berturut-turut, kamu otomatis akan berhenti, kata Yao Haisheng dengan nada menghina. Ketika Chen Xiang baru saja datang ke sini, dia mengetahui dari Jurong bahwa bahan yang digunakan dalam kompetisi alkimia ini semuanya berasal dari sekte Taiwu, dan waktu pemurniannya adalah 10 hari. Dengan cara ini, tidak hanya sekumpulan pil Zenki dapat diperoleh dengan cepat,
tetapi juga para alkemis di bawah sekte dapat belajar satu sama lain, membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja aku bisa. Chen Xiang sedikit mengernyit. Yun Xiaodao berteriak saat ini, saudara Shen tidak hanya bisa melakukannya, tetapi dia juga ingin memenangkan tempat pertama dan mengambil 2 pil esensi sejati itu. Bisa memenangkan tempat pertama, bagaimana kita orang tua yang telah tinggal di Akademi Taidan selama bertahun-tahun merasa sangat malu? Jika dia bisa memenangkan tempat pertama, aku akan memujanya sebagai guru. Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya, dia sepertinya bisa melihat tawa mania di depannya. Pria paruh baya memujanya sebagai gurunya. Banyak orang di Akademi Taidan melemparkan pandangan menghina. Tidak peduli seberapa berbakatnya Chen Xiang, dia baru berusia 17 tahun. Tidak buruk untuk dapat memperbaiki pil tingkat tinggi tingkat fana pada usia ini. Itu tidak buruk untuk memurnikan pil energi sejati tingkat rendah tingkat roh. Ini jauh lebih buruk, lagi pula, mereka yang telah memurnikan pil Zenki tahu bahwa mereka harus gagal setidaknya 100 kali sebelum mereka dapat berhasil. Mereka berpikir bahwa Chen Xiang tidak mampu untuk mengkonsumsi sejumlah besar bahan obat. Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang, jika Chen Xiang memenangkan tempat pertama, saya akan membuat pengecualian dan membiarkan dia masuk ke pengadilan Raja Taidan. Bab 94, Kompetisi Alkimia. Ini adalah suara Elder Dan, Chen Xiang tidak akan pernah melupakannya bahkan jika dia mati, dan kata-katanya juga mengejutkan orang-orang di nomor. Ini halaman Raja Taidan, itu halaman yang hanya Danwang yang berhak masuk. Jika kamu tidak bisa menang, bagaimana kalau memberi Hai Sheng semua keuntunganmu di Taiwan di masa depan? Penatua dan mencibir. Yao Hai sangat gembira, dia bisa melihat bahwa penatua dan sengaja membantunya. Chen Xiang sedikit tersenyum, baiklah, jika saya bisa mendapatkan tempat pertama, saya tidak hanya dapat pergi ke tempat yang baik, tetapi saya juga dapat menerima magang. Anda tidak akan pernah bisa menang, saya telah menjadi nomor 1 selama 5 kali berturut. Turut tahun. Jauh. Yao Haisheng mencibir, dia sepertinya bisa melihat kekalahan tragis Chen Xiang. Semua orang di sekte Taiwu tahu tentang penargetan penatua dan terhadap Chen Xiang, tetapi sekarang Chen Xiang telah memasuki sekte dalam dan memperoleh sumber daya yang kaya. Penatua dan melakukan ini untuk memblokir akses Chen Xiang ke sumber daya, tetapi semua orang tanpa diduga, Chen Xiang akan setuju dengan hal itu. Anak muda seperti ini. Jika kamu tidak mengakui kekalahan, suatu hari kamu akan menderita kerugian. Setelah Wu Kaiming mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Saya berkata penatua dan, anak ini bermaksud untuk menyenangkan Anda, dan dia memberikannya kepada Anda dengan murah hati. Kalian berdua buah King Xuan, mengapa Anda masih mengincarnya? Penatua dan mendengus dingin, anak ini tidak dirugikan, saya masih membutuhkan bahan lain untuk menyempurnakan bangunan pondasi pil, dan buah King Xuan-nya adalah yang paling langka. Kami telah mencari begitu lama tetapi tidak dapat menemukannya, jadi sekarang saya hanya bisa mengakuinya. Jika dia benar-benar ingin menyenangkan saya, dia tidak akan membiarkan saya membantu 2 anak kecilnya pecinta memperbaiki pil pendirian yayasan. Mendengar ini, Wu Kaiming berpikir itu benar. Untuk hal seperti itu, penatua dan memang sedikit menderita dalam hal ini. Aku harus membuatnya menundukkan kepalanya padaku. Jika dia datang untuk memohon padaku, minta maaf dan mengakui kesalahannya, aku bahkan bisa menerimanya sebagai murid. Kata penatua dan melayang pergi. Saya khawatir wanita yang kompetitif ini tidak akan pernah bisa menikah. Wu Kaiming tersenyum tak berdaya. Kompetisi alkimia dimulai 3 hari kemudian, dan diadakan di Akademi Bela Diri nomor 8. Selama 3 hari ini, Chen Xiang mengasingkan diri. Yang lain mengira dia sedang bersiap,
tetapi ternyata tidak. Dia sedang mempelajari pola roh di buku pemurnian artefak. Sister Meiyao, Sister Yoyo, Anda harus tahu lebih banyak tentang pola roh ini. Ini adalah hal yang sangat misterius yang dapat menghasilkan kekuatan aneh. Katakan padaku, jika saya mengukir pola roh ini dengan benar pada dan di atas pil, atau mengukir roh kecil pola di dalamnya selama alkimia, apa yang akan terjadi pada pil? Tanya Chen Xiang. Baik Su Meiyao dan Bai Yoyo di atas ring sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak pernah memikirkan masalah ini. Dalam pandangan mereka, alkimia hanyalah kombinasi dari berbagai bahan obat untuk memadatkan pil. Setelah menarik napas, Su Meiyao berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku bisa mencobanya." Namun, dibutuhkan kesadaran yang sangat kuat untuk mengukir pola roh dengan cepat saat pil dibekukan. Lebih kuat. Benar, dan kamu membutuhkan pola roh yang cocok. Guruku mengatakan bahwa di zaman kuno, beberapa jimat roh memiliki efek yang sama dengan pil. Misalnya, jimat yang menempel pada dantian orang dapat dengan cepat diperoleh dengan banyak energi sejati. Menempelkan jimat di lengan akan memberi kekuatan pada lengan, kata Bai Yoyo. Chen Xiang diam-diam menjadi bersemangat. Jika itu benar-benar berhasil, dia mungkin dapat meningkatkan efek pil beberapa kali di masa depan, dan bahkan mencapai efek yang sama tanpa menggunakan ramuan yang terlalu berharga, tetapi saat ini pola rohnya terlalu sedikit. Setelah 3 hari, Chen Xiang tidak memperoleh banyak, karena pola roh itu terlalu rumit, membutuhkan banyak energi untuk menganalisis, menghafal, dan menguasai, yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kompetisi alkimia ini hanya kompetisi kecil setahun sekali, dan kompetisi besar setiap 10 tahun sekali. Pada saat itu, tidak hanya para alkemis dari Taiwumen, tetapi para alkemis dari seluruh prefektur Taiwu akan berpartisipasi. Banyak orang tidak tertarik menonton kompetisi alkimia, karena relatif membosankan, kecuali kompetisi berskala besar setiap 10 tahun sekali, pemandangannya spektakuler dan hidup, dan Anda juga dapat melihat beberapa adegan lucu yang diekspos oleh beberapa orang. Kakak Shen, ayolah, kami akan menunggumu di sini dalam 10 hari. Yun Xiaodao sedikit khawatir tentang Chen Xiang saat ini, karena dialah yang mengatakan bahwa Chen Xiang pasti akan memenangkan tempat pertama, dan jika Chen Xiang kalah, dialah yang menyebabkan Chen Xiang. Penatua dan datang dan berkata dengan dingin, "Chen Xiang, saya akan mengawasi proses alkimia Anda. Saya mendengar bahwa Anda baru saja memenangkan 1000 pil energi sejati. Jika Anda curang, Anda pasti akan menang." Chen Xiang menghela nafas tak berdaya, "Penatua. Dan, saya masih memiliki 700 pil truki yang tersisa, 100 saya berikan kepada Yun Xiaodao, dan 200 pil lainnya dijual kepada Jurong dan Shangde. Saya akan memberi Anda 700 pil truki untuk diamankan, agar tidak rusak. Pada akhirnya Anda memfitnah saya karena curang." Chen Xiang dengan mudah mengeluarkan 7 kotak, yang mengejutkan penatua dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa cemburu ketika mereka mengetahui bahwa Chen Xiang membawa 700 pil ki sejati, tetapi mereka tidak melakukannya. Tidak berani membuat ide Chen Xiang, meskipun mereka lebih kuat dari Chen Xiang, jika sekte Taiwu mengetahuinya, hari-hari mereka akan berakhir. Penatua dan membuka kotak batu giok satu persatu, dan setelah memastikan bahwa ada 700 butir, dia memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Hanya pada tingkat penatua, harta ajaib penyimpanan menjadi lebih indah dan indah. Elder dan juga ingin melihat bagaimana Chen Xiang memurnikan truki pil. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Chen Xiang bisa memperbaikinya pada usia ini. Di awal kompetisi, setiap orang memiliki kamar, dan ada murid yang menjaga mereka, dan gambar proses alkimia mereka juga dikirim ke halaman tetua, di mana beberapa orang tua menatap mereka untuk mencegah mereka berbuat curang. Dan menang.
Chen Xiang mengetahui bahwa orang yang paling cepat memurnikan Truki Pills dapat membuat satu tungku setiap 1,5 jam, dan jika dia menggunakan tungku harta karun Yanlong, hanya perlu setengah jam untuk membuat 2 tungku. Mengejutkan orang, dia berniat untuk 1 tungku selama lebih dari 1 jam, agar dia bisa sedikit rileks. Penatua dan membuka tungku harta Yanlong milik Chen Xiang. Selain melihat bahwa tungku pil itu sangat indah dan terbuat dari bahan yang bagus, dia tidak menemukan keanehan. Hanya mereka yang mengenali pemilik tungku yang bisa mengetahuinya. Jika tidak, Paman Meng He mengambil tungku alkimia ini dengan santai untuk berjudi. Penatua dan, berapa lama biasanya Anda memurnikan pil Truki? Berapa butir per tungku? Tanya Chen Xiang. 2 tungku dalam 1,5 jam paling cepat, dan paling banyak 6 butir dalam 1 tungku, tetapi waktunya akan lebih lama. Penatua dan berkata dengan jujur, ini juga merupakan pencapaian yang cukup dia banggakan, dan alkemis dari mereka level tidak dimurnikan sepanjang hari untuk pil level tinggi. Terkadang ketika sekolah kekurangan pil level rendah, mereka juga akan mengambil tindakan. Jika mereka memurnikan pil tingkat tinggi, mereka semua akan mundur. Penatua dan tidak mundur selama bertahun-tahun karena dia mengumpulkan bahan obat. Bahan obat untuk kompetisi berasal dari sekte Taiwu, tetapi jika Anda gagal, Anda harus memberikan tiang, jadi semua orang akan lebih berhati-hati dan tidak akan mencari kecepatan, tetapi Chen Xiang memiliki tungku Yanlong yang menentang surga, dia bisa melakukan secepat yang dia inginkan. Jika dia berada pada kecepatan batas, dia dapat memperbaiki 3 tungku pilki sejati dalam waktu setengah jam. Penatua dan melihat bahwa Chen Xiang menangani bahan obat itu dengan sangat mahir, dia bahkan tidak perlu melihatnya, dia memproses banyak salinan pada saat yang sama, dan jumlah setiap sajian bahkan tidak buruk sama sekali, dan kecepatannya begitu cepat sehingga membuat orang keluh. Hanya orang yang telah mengalami pengalaman seperti ini berkali-kali. Bahkan di sekte Taiwu, hanya beberapa orang tua yang bisa seperti ini. Bab 95, Hasil Kompetisi. Sudahkah Anda memurnikan pil Zenki? Tetua dan bertanya dengan heran. Tentu saja, saya tidak datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Chen Xiang berkata dengan santai, dalam sekejap mata, dia telah menyiapkan beberapa bahan, dan mulai memasukkan bahan obat ke dalam tungku harta karun Yanlong. Wajah cantik penatua dan yang ditutupi topeng penuh dengan keterkejutan. Pada usia 17 tahun, dia mampu memurnikan pil tingkat rendah tingkat roh. Ini adalah seorang jenius sejati yang pernah dia temui dalam hidupnya, dan itu juga merupakan pertama kali dia mendengarnya. Penatua dan tetap diam, menyaksikan Chen Xiang memurnikan dengan serius, tetapi adegan berikutnya membuatnya hampir muntah darah. Chen Xiang benar-benar memusatkan energinya untuk memilah bahan obat saat memurnikan. Kamu sudah menyempurnakan alkimia. Penatua dan bisa merasakan perubahan api di tungku Yanlong. Nyala api berfluktuasi dari tinggi ke rendah, dan perubahannya sangat halus sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya. Itu bisa dilihat bahwa keterampilan pengendalian tembakan Chen Xiang hanya luar biasa. Chen Xiang berkata dengan ringan, alkimia. Terlalu membosankan dan memakan waktu, satu-satunya cara untuk menjadi lebih baik. Tujuan? Penatua dan mendengus. Hei, aku menggunakan 3 hal sekaligus, meramu alkimia, mengatur bahan obat, dan mengobrol denganmu pada saat yang sama. Chen Xiang tertawa, ini membuat penatua dan ingin memberinya telapak tangan. Dia tahu memang begitu mudah untuk membuat alkimia, betapa tidak nyamannya rasa alkimia yang membosankan. Chen Xiang melambat, menggunakan tungku harta karun Yanlong seperti ini, selama dia memurnikan jenis pil yang dia kenal, dia bisa menggunakannya sebanyak yang dia mau. Perasaan halus, perasaan ini juga bakat. Jika tidak, dia tidak akan pernah mempelajarinya dengan mudah ketika dia belajar alkimia. Semua bahan ada di tempat tetua dan dia pertama kali memberi Chen Xiang 10 salinan,
dan kemudian memberikannya kepadanya setelah dia selesai memurnikan bahan obat untuk membuat Zenki dan Penatua Dan. Jika saya memasuki pengadilan Raja Taidan pada usia saya, apakah akan ada manfaatnya? Misalnya, manfaat? Tanya Chen Xiang, berpikir bahwa dia bisa bergaul dengan Penatua Dan yang misterius ini selama 10 hari. Dia juga merasakan hal yang tidak dapat dijelaskan semangat di hatinya. Jika kamu benar-benar bisa masuk, pasti akan ada manfaatnya, tapi itu semua tergantung padaku. Aku bertanggung jawab atas Akademi Taidan, kata Penatua Dan dengan senyum rendah. Penatua Dan, bagaimana kalau saya memberikan beberapa neraka Ganoderma Lucidum, dan tidak akan ada kebencian di antara kita? Setelah Chen Xiang dibenci secara misterius oleh Penatua Dan di sekte Taiwu, dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada kebencian di antara kita. Saya hanya melakukan apa yang saya suka, kata Penatua Dan. Chen Xiang menghela nafas dan berkata, saya akan menggunakan Ganoderma neraka untuk mengubah jawabannya. Anda memberitahu saya mengapa Anda membenci saya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa selama saya mengalahkan Anda akan memberitahu saya, tetapi saya tidak sabar untuk itu. Waktu. Meskipun neraka Ganoderma sangat berharga, aku tidak peduli. Penatua Dan mendengus dingin. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Chen Xiang terdiam, dia tiba-tiba merasa bahwa Penatua Dan tampaknya marah padanya. Ini hanyalah mentalitas seorang gadis kecil. Dia pernah bertanya-tanya apakah dia adalah musuh Penatua Dan Shi terlihat sangat mirip. Itu sebabnya dia membencinya seperti ini. Akui padaku, serahkan padaku. Jika aku puas dengan apa yang telah kamu lakukan, aku mungkin masih menerimamu sebagai murid. Suara Penatua Dan agak sombong, dan dia merasa bahwa dia akan segera melihat pemuda yang keras kepala ini. Di depannya Rock. Bermimpi. Aku tidak akan mati. Chen Xiang mengabaikan Penatua Dan, dia hanya merasa aneh. Karena Penatua Dan jelas hanya marah, ini hanyalah mentalitas seorang gadis kecil. Setelah lebih dari 1 jam, Chen Xiang membuka tungku alkimia, mengeluarkan 6 pil ungu, memasukkannya ke dalam kotak batu giok, dan kemudian memasukkan bahan obat ke dalam tungku harta karun Yanlong, dan terus menyempurnakan pil energi yang sebenarnya. Langkah ini sangat kasual, terlihat seperti roti kukus di pinggir jalan, tapi Tetua Dan sangat terkejut, karena Chen Xiang benar-benar memurnikan truki pil, dan butuh lebih dari 1 jam untuk membuat 1 batch. 1 batch masih ada 6 pil, dan hanya dengan menggunakan semua bahan obat dengan hati-hati tanpa meninggalkan ruangan, 6 pil dapat dipadatkan, yang akan memakan waktu dan menghabiskan banyak energi. Tapi Chen Xiang melakukannya dengan sangat mudah. Penatua Dan tetap diam, melihat ekspresi santai Chen Xiang, dia merasa sangat tidak nyaman melihat Chen Xiang menyempurnakan kumpulan pil energi sejati ini. Dia tahu bahwa pemenang terakhir kemungkinan besar adalah Chen Xiang. Chen Xiang tidak memperhatikan Penatua Dan lagi, bahkan jika Penatua Dan bertanya kepadanya, dia akan menjawab beberapa kata dengan santai, sepertinya dia marah, yang membuat Penatua Dan menggertakkan giginya secara diam-diam. 1 tungku berlangsung selama lebih dari 1 jam. Chen Xiang tidak beristirahat sepanjang hari, dan terus menyempurnakan pil truki. Setelah 1 hari, dia bisa memperbaiki 11 tungku. Kecepatan ini membuat Tetua Dan terdiam dengan takjub. Ayo! Dan Chen Xiang belum gagal. Di mata Chen Xiang, memurnikan truki pil seperti membuat bola nasi ketan, tapi dia hanya tahu bagaimana memurnikan truki pil ini di antara pil kelas rendah tingkat roh, dan pil lain masih membutuhkan banyak bahan obat. Tidak banyak spar, sehingga mereka tidak mampu untuk mengkonsumsinya. 10 hari berlalu dengan cepat, dan Chen Xiang memurnikan total 100 tungku, di antaranya dia juga beristirahat sebentar, total 600 pil energi sejati. Kecepatan alkimia semacam ini jelas merupakan yang pertama di seluruh negara bagian Taiwu.
Jika Chen Xiang bersedia membantu beberapa keluarga memperbaiki pil energi sejati, dia pasti bisa mendapatkan kristal dengan sangat cepat. Pertandingan telah berakhir, Yun Xiaodao dan Jurong berani datang ke sini dengan tergesa-gesa. Mereka melihat wajah santai Chen Xiang, dan merasa aneh di hati mereka. Menurut mereka, Chen Xiang seharusnya tidak bisa menang. Kakak Yao, kamu benar-benar di luar jangkauan orang tua ini. Hanya dalam 10 hari, kamu benar-benar memurnikan 400 pil energi sejati. 50 pil lebih banyak dari tahun lalu, dan kamu adalah nomor 1 tahun ini, kata dia memandang Yao Haisheng dengan hormat. Yao Haisheng terlihat sombong, tapi dia tersenyum rendah hati, hehe, ini semua keberuntungan. Lagi pula, aku bertaruh dengan seorang anak yang tidak tahu ketinggian dunia, jadi aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Kamu dikatakan sebelumnya bahwa selama kamu kalah dariku, kamu akan menjadi muridku. Apakah itu masih dihitung? Chen Xiang berjalan mendekat sambil tersenyum. Tentu saja penting, jangan bilang kamu bisa mengalahkanku. Yao Haisheng tertawa dan berkata, kalau begitu, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Tapi kamu bisa memperbaiki selama 10 hari berturut-turut. Membuatku sedikit terkejut. Saat ini, semua orang berbicara tentang pil Zenki yang mereka sempurnakan. Kecuali Yao Haisheng, paling banyak ada lebih dari 200 pil, dan paling banyak 30. Tidak banyak orang yang berpartisipasi, hanya sekitar 30 orang. Dan ini adalah alkemis yang relatif luar biasa di Akademi Taidan. Yao Haisheng dan alkemis lainnya menertawakan Chen Xiang, tetapi apa yang penatua dan katakan selanjutnya membuat senyum mereka membeku. Yao Haisheng, kamu kalah. Anak ini telah memurnikan 600 pil energi sejati. Kata penatua dan, dengan sedikit kebencian dalam suaranya, karena ini adalah hasil yang tidak ingin dia lihat. Bab 96, Menerima Murid. Hei, penatua dan, Anda cukup baik. Saya pikir Anda mencoba mempersulit saya. Chen Xiang menghela nafas lega, dan kemudian mengeluarkan 6 kotak batu giok, masing-masing berisi 100 pil ki yang sebenarnya. Halaman menjadi sangat sunyi, dan semua orang tidak percaya bahwa Chen Xiang mampu memperbaiki 600 pil energi sejati hanya dalam 10 hari. Semua orang sekarang menatap penatua dan dengan mata curiga, mereka curiga penatua dan membantu Chen Xiang curang, tetapi memikirkannya, mereka merasa tidak mungkin, karena penatua dan sangat membenci Chen Xiang. Penatua dan mengeluarkan 7 kotak batu giok lagi saat ini adalah pil ki sejati yang dia simpan untuk Chen Xiang sebelumnya. Setelah dia membukanya, biarkan orang memverifikasinya satu persatu. Meskipun saya tidak ingin melihat hasil seperti ini, tapi Chen Xiang memurnikan 600 truki pils dalam 10 hari, dan dia menggunakan total 100 bagian bahan. Kata-kata penatua dan membuat orang gemetar lagi. 100 bahan. Artinya, Chen Xiang dapat memurnikan 6 butir dalam 1 tungku. Cabul! Jurong meludahkan 2 kata ini, dan sudut mulut Yun Xiaodao sedikit berkedut. Dia tidak pernah berpikir bahwa teman baiknya akan begitu tidak wajar. Gigi Yao Haisheng bergemeletup, dan dia menatap dengan mata terbelalak pada pil ki asli yang diletakkan di tanah. Siapapun yang merupakan seorang alkemis dapat mengetahui bahwa itu disempurnakan dalam waktu singkat, dan masih ada kotak yang masih memancarkan panas. Yang dibuat dalam 2 hari terakhir. Yao Haisheng dan alkemis lainnya dapat yakin bahwa 6 kotak yang dikeluarkan Chen Xiang semuanya disempurnakan dalam waktu singkat, dan nilainya sangat tinggi, semuanya berkualitas tinggi. Penatua dan berkata dengan dingin, sekarang Anda percaya. Saya harus mengakui bahwa tingkat alkimia orang ini sangat tinggi, bahkan saya tidak dapat melakukannya. Kualitas masing-masing dari 600 pil Zenki-nya sangat tinggi. Ini semua disempurnakan dalam waktu singkat, dan masih ada 6 butir dalam 1 batch. Tubuh Yao Haisheng gemetar,
matanya merah, dan dia bahkan ingin mati saat ini, tetapi dia tidak peduli dengan Shen Tapis yang telah untuk dikagumi, karena bahkan tetua dan rela sujud, apalagi yang bisa dia lakukan? Setelah menyikat, Yao Haisheng berlutut, bersujud kepada Chen Xiang, dan berteriak dengan suara gemetar, "Tuan, terimalah busur muridku." Yao Haisheng membuat busur seperti itu, banyak alkemis hampir tidak bisa diam, mereka semua ingin beri diri mereka 2 tamparan untuk melihat apakah mereka sedang bermimpi. Bagi seorang alkemis di alam bela diri sejati untuk memuja seorang pemuda di tingkat ke-9 alam bela diri fana sebagai gurunya, ini hanyalah lelucon besar, lelucon terbesar dan hal paling absurd dalam sejarah sekte Taiwu. Chen Xiang juga tercengang, dia tidak menyangka bahwa Yao Haisheng akan memujanya sebagai gurunya dengan begitu mudah, itu juga karena kehadiran penatua dan alkemis lainnya, Yao Haisheng tidak dapat mengingkari janjinya, jika tidak dia akan menjadi terkenal, itu akan lebih buruk daripada kematian baginya. Yun Xiaodao mencubit tangan gemuk Jurong dengan kuat, menyebabkan Jurong menjerit. "Ini bukan mimpi, saudara Shen menang." Yun Xiaodao tertawa keras, dan Jurong juga menarik napas dalam-dalam, menerima fakta yang tidak masuk akal ini. "Hei, magang, tolong bangun." Chen Xiang tersenyum dan berjalan mendekat, membantu Yao Haisheng berdiri. Yao Haisheng merasa sangat sedih saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memuja seseorang yang paling dia benci sebagai gurunya, yang mungkin membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya selamanya. "Ini adalah hadiah kecil dariku." Chen Xiang benar-benar memberi Yao Haisheng 100 pilki sejati dan 1 buah King Xuan. Semua orang terpana dengan gerakan ini, dan mata mereka semua terfokus pada buah King Xuan itu. Sebagian besar orang di sini adalah alkemis, siapa yang tidak tahu buah spiritual langka seperti buah King Xuan? Hadiah kecil? Buah King Xuan adalah hadiah? Ini hanya memukul orang. Yao Haisheng mengambil hadiah kecil dari Chen Xiang dengan tangan gemetar. Dia sangat tidak nyaman pada awalnya, tapi sekarang dia merasa jauh lebih baik. Setidaknya tidak buruk memiliki Chen Xiang sebagai gurunya. Dia juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa Shen Xiang dengan sengaja menyelesaikan keluhan di antara mereka. "Terima kasih, Tuan," kata Yao Haisheng sedikit tersentak. "Chen Xiang, ini hadiah untuk tempat pertama. Besok pagi, datanglah ke Akademi Raja Taidan untuk melapor. Selama kamu lambat, kamu akan dihukum." Penatua dan melemparkan kotak batu giok kecil ke Chen Xiang, lalu pergi ke alkemis untuk mendapatkannya menerima ki dan halus. Penatua dan, "Tidak bisakah aku memasuki halaman Raja Taidan?" Chen Xiang khawatir dia akan diintimidasi oleh penatua dan yang tidak dapat dijelaskan di dalam, dan hidupnya akan sangat menyedihkan. "Tidak. Ini adalah kesepakatan antara aku dan kamu. Jika kamu ingin melanggarnya, maka kamu harus segera meninggalkan sekte Taiwu." Tetua dan mendengus dingin. Chen Xiang menghela nafas pahit, dia tiba-tiba merasa bahwa taruhan yang dia buat dengan penatua dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. "Haisheng, meskipun aku tuanmu, hal terbaik yang bisa aku sempurnakan sekarang adalah pil Zenki. Mungkin aku harus meminta nasihatmu di masa depan. Kamu tidak perlu memanggilku tuan, panggil saja aku dengan namaku. Tunggu hari ketika kamu yakin padaku dan berpikir bahwa aku benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu, kamu bisa meneleponku lagi." Kata Chen Xiang, Yao Haisheng memanggilnya tuan sepanjang hari, dan dia sendiri merasa sedikit maaf, apalagi Yao Haisheng sendiri. Yao Haisheng cukup berterima kasih untuk hal ini, dia tahu bahwa mulai sekarang dia tidak dapat melakukan yang benar dengan Chen Xiang, jika tidak dia akan didakwa dengan kejahatan serius. Sejak Chen Xiang memasuki sekte dalam, reputasinya menyebar ke seluruh sekte Taiwu. Sekarang dia tidak hanya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia, tetapi juga menerima seorang alkemis sejati sebagai muridnya,
dan juga memasuki Akademi Raja Taidan. Ini membuat Chen Xiang semakin terkenal. Chen Xiang dan Yun Xiaodao kembali ke Akademi Bela Diri, dan ketika mereka berjalan di jalan, Yun Xiaodao berkata sambil tersenyum, "Saudara Shen, bukankah saya mengatakan bahwa saya memiliki beberapa saudara perempuan yang cantik terakhir kali?" Chen Xiang mengangguk, "Betul. Dan kamu juga bilang mereka tidak suka sampah sepertiku." "Di mana? Itu lelucon. Bagaimana kalau aku mengatur mereka untuk bertemu denganmu? Lagi pula, kamu sekarang lajang, menikah saja, ayo pergi." Yun Xiaodao berkata sambil menyeringai, adalah hal yang sangat baik bahwa dia dapat memiliki saudara ipar dengan masa depan yang cerah. "Potong, tunanganku adalah Sue Xianxian. Jika kakak perempuanmu ingin menikah denganku, mereka harus mendapatkan persetujuannya." Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, dia hanya ingin segera memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya sehingga dia dapat menemukan Sue Xianxian. "Kakak ipar, jangan seperti ini. Meskipun adikku dan yang lainnya tidak memiliki bakat Sue Xianxian, mereka memang cantik." Yun Xiaodao benar-benar memanggil kakak iparnya. Jurong tidak bisa melihatnya lagi, jadi dia naik dan menendang Yun Xiaodao pergi. "Pergi. Kakak perempuanmu semuanya wanita sombong, kakak Shen pasti tidak akan menyukainya. Bakatnya tidak buruk. Penampilannya jauh lebih baik daripada pelacur pemalu dari Xiao Gui dan keluarganya." Wajah gemuk Jurong penuh dengan senyuman. "Kakak iparku yang baik, kapan kamu akan mengunjungi rumah Ju? Babi mati, aku ingin bertarung denganmu," kata Yun Xiaodao dengan marah. Melihat penampilan Yun Xiaodao dan Jurong, Chen Xiang diam-diam berpikir bahwa saudara perempuan mereka tidak akan lebih baik, terutama Jurong, mungkin saudara perempuannya adalah wanita kelas berat seperti dia. Bab 97, Harta Karun Naga Langit. Sikap Chen Xiang sangat tegas, dan dia menolak kerabat Yun Xiaodao dan Jurong seperti saudara perempuan dan sepupunya yang bersikeras membentenginya. Keesokan harinya, sebelum fajar, Chen Xiang buru-buru datang ke pintu masuk alam mendalam. Halaman Raja Taidan ada di dalam, tapi dia tidak tahu jalannya. "Ini cukup awal, ikut aku." Wu Kaiming berkata sambil tersenyum, dia juga sangat tertarik pada Chen Xiang, awalnya penatua dan tidak mengizinkan orang lain menerima Chen Xiang sebagai murid, tetapi sekarang Chen Xiang menerima seorang seniman bela diri sejati, dia menjadi seorang murid, dan juga memasuki pengadilan Raja Taidan. Chen Xiang mungkin tidak tahu apa artinya masuk ke Akademi Raja Taidan, tapi Wu Kaiming tahu. Taidan Wang Yuan hanyalah sebuah rumah yang tampak sangat biasa, tetapi kata-kata Taidan Wang Yuan tertulis di pintunya, dan tidak ada yang istimewa darinya. Penatua Wu, tempat seperti apa Taidan Wang Yuan itu? Chen Xiang bertanya. "Hei, kamu akan tahu ketika kamu masuk, aku pergi, hati-hati." Wu Kaiming tersenyum sangat misterius, yang memberi Chen Xiang firasat buruk. Aura di alam yang mendalam sangat kuat, Chen Xiang merasa bahwa jika dia tinggal di sini untuk sementara waktu, dia pasti akan dapat mengolah ki sejati dalam jumlah besar, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, itu tidak akan secepat itu. Seperti minum pil. "Kamu datang cukup awal. Apakah penatua Wu membawamu ke sini?" Suara penatua dan terdengar dari sebuah gazebo tidak jauh dari sana. Chen Xiang berjalan mendekat dan berkata, "Benar, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan di halaman Raja Taidan ini. Halaman Raja Taidan adalah satu-satunya untuk saya, dan Anda akan tinggal di sini di masa depan." Penatua dan Said, nadanya menjadi serius. "Mengapa?" Hati Chen Xiang bergetar, tinggal bersama orang seperti itu sepanjang hari bukanlah hal yang baik. "Aku akan mundur untuk jangka waktu tertentu untuk menyempurnakan alkimia. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas Akademi Raja Taidan ini." Penatua dan berkata,
kamu tidak akan memiliki terlalu banyak hal orang khusus yang bertanggung jawab atas kultivasi elisir, dan hal-hal lain juga akan Anda kelola. Yang terpenting adalah menjaga martabat seluruh institut Taidan, adapun cara melakukannya, Anda akan mengerti nanti. Chen Xiang tertegun sejenak, dia tidak menyangka Penatua Dan akan mempercayakan hal sepenting itu kepadanya. Melihatnya seperti ini, Penatua Dan tidak terlalu membencinya. Mungkinkah kamu hanya marah padaku? Chen Xiang sampai pada kesimpulan yang agak lucu ini. Chen Xiang menarik napas, dan berkata, Penatua Dan, masalah pil pendirian yayasan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya sudah selesai menyempurnakannya, dan saya sudah mengirim orang ke surga senjata ilahi dan Icewind Valley. Dan tetua berkata dengan marah, dia tidak berharap Chen Xiang memikirkan masalah ini. Chen Xiang mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Penatua Dan, Anda bisa pergi mundur dengan tenang. Chen Xiang, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin memuja saya sebagai guru Anda? Anda harus tahu bahwa saya tidak pernah menerima murid manapun. Penatua Dan bertanya, dengan sedikit kelembutan dalam suaranya. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, tidak, bukankah kamu mengatakan itu? Siapapun yang menerimaku sebagai murid akan mempersulitmu. Jika aku menjadi muridmu, bukankah kamu akan mempersulit dirimu sendiri? HMPH, lakukan sesukamu. Penatua Dan. Mengambil dia mengeluarkan tablet batu giok, melemparkannya ke Chen Xiang, dan pergi dengan marah. Chen Xiang mengambil kartu giok dan melihatnya dengan hati-hati. Ada pola roh di gaya rambut, dan ada jejak kekuatan aneh. Ada juga deretan karakter yang tertulis di kartu giok, Akademi Raja Taidan, Chen Xiang. Mulai sekarang, Chen Xiang hanya bisa tinggal di halaman Raja Taidan ini, tapi dia masih sangat bebas. Sejak dia menerima Yao Haisheng sebagai muridnya, Yao Haisheng jarang muncul, dan dia menyatakan bahwa dia ingin berlatih alkimia dalam pengasingan. Dia juga menghindarinya, karena dia tidak punya wajah untuk melihat orang lain karena dia memuja Chen Xiang sebagai gurunya. Baik Chen Xiang dan Yun Xiaodao jarang pergi ke Akademi Bela Diri nomor yang lain, dia melakukan ini hanya untuk membujuk Chen Xiang untuk mengambil saudara perempuannya. Dengan cara ini, Chen Xiang berteman dengan Yun Xiaodao dan Jurong, pria gemuk yang pelit, meski sering saling memarahi, namun hubungan mereka tetap sangat baik. Kakak Shen, kamu sudah lama menunggumu. Melihat Chen Xiang berjalan ke Akademi Bela Diri, Yun Xiaodao buru-buru melompat, karena Chen Xiang berada di Akademi Raja Taidan di alam mendalam, jadi baik Yun Xiaodao maupun Jurong bisa masuk sesuka hati, mereka tidak bisa pergi ke Chen Xiang jika ada yang harus mereka lakukan. Apakah ada sesuatu? Chen Xiang bertanya. Jurong melambaikan selembar kertas di tangannya, dan berkata tanpa daya, ya, setelah memilih anak Yun ini dengan cermat, kami telah menerima tugas yang sangat membosankan dan bodoh. Pada saat ini, Chen Xiang ingat bahwa dia telah memasuki halaman dalam sudah sebulan, dan dia harus diatur untuk melakukan sesuatu. Di bulan ini, dia juga telah belajar beberapa seni bela diri baru, yaitu seni sulap Suzaku yang dikaitkan dengan air. Sebagian besar dari ini adalah beberapa bela diri defensif seni, meski hanya 2 atau 3 namun, itu membuat Chen Xiang sangat puas. Chen Xiang hanya ingin bertanya apa tugasnya. Yun Xiaodao tersenyum dan berkata, ini pekerjaan yang bagus, ini untuk menyelidiki masalah harta karun Tianlong. Harta karun Tianlong. Ini adalah sesuatu yang telah beredar luas dalam 10 hari terakhir. Harta karun ini ada di zaman kuno. Seekor naga turun di benua Chenwu dan tertinggal. Seiring dengan rumor, ada juga peta harta karun naga hari itu, tapi peta ini laris manis. Mahal, 100.000 spar.
Pada awalnya, banyak orang mengira itu palsu. Itu adalah berita yang dirilis oleh seseorang untuk mendapatkan beberapa kristal. Tetapi setelah beberapa senior menganalisis peta secara detail, ternyata tempat harta itu disembunyikan memang merupakan tempat di mana naga legendaris muncul. Tempat itu disebut barisan pegunungan naga mati, dan dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Bagaimana bisa ada harta karun naga langit? Sebelum rumor ini muncul, keluarga Ju kami mencarinya, dan tidak ada kentut. Kata Jurong menghina. HMPH, keluarga Yun kami pergi mencarinya 100 tahun lebih awal dari keluarga Ju Anda. Bukankah keluarga Ju Anda tetap mencarinya? Kata Yun Xiao Dao. Ada harta karun di pegunungan naga mati. Itu adalah legenda sejak lama. Banyak orang mencarinya, tetapi mereka belum menemukannya. Chen Xiang mengambil kertas dari tangan Yun Xiao Dao, melihat peta, dan isi misi yang diberikan oleh Tai Wumen, yaitu untuk menyelidiki apakah itu benar, dan melaporkan kembali detail penyelidikan untuk menyelesaikannya. Ini mungkin rumor, tapi ini juga hal yang sangat mudah, setidaknya kita bisa memperlakukannya sebagai permainan. Juga, kudengar banyak orang dari sekte datang untuk mencarinya. Bukan hanya kekacauan di Taiwu Prefektur, lainnya hal yang sama berlaku untuk negara bagian, kata Yun Xiao Dao. Benar, ada begitu banyak orang idiot, mereka datang jauh-jauh. Jurong tertawa. Ayo pergi, sangat mungkin begitu banyak orang datang. Keluargamu tidak menemukannya sebelumnya, mungkin karena itu adalah dunia yang mendalam, kamu harus tahu tentang alam yang mendalam, kan? Tanya Chen Xiang. Munculnya realm mendalam sangat istimewa, kadang-kadang muncul tiba-tiba, kadang-kadang membutuhkan kondisi tertentu untuk memiliki pintu masuk, dan kadang-kadang membutuhkan kekuatan yang kuat untuk membuka suatu bagian. Bab 98, Wushuang Men. Tepat ketika Chen Xiang bertekad untuk pergi, seorang wanita tua berpakaian preman tiba-tiba muncul. Xiao Dao, keluargamu memiliki sesuatu untuk memintamu kembali. Wanita tua ini adalah Tuan Yun Xiao Dao, seorang pejuang yang kuat di dunia seni bela diri yang sebenarnya. Yun Xiao Dao menunjukkan keengganan, jika dia tidak memanfaatkan kekuatan wanita tua itu, dia pasti tidak akan kembali, tapi sekarang dia mengertakkan gigi dan mengikuti wanita tua itu pergi. Kakak Shen, aku akan menyerahkannya padamu, aku akan membantumu lain kali. Inilah yang dikatakan Yun Xiao Dao sebelum pergi. Kakak Shen, jika menurutmu itu sangat menarik, kamu bisa pergi, aku tidak akan ikut bersenang-senang, tolong. Setelah Jurong selesai berbicara, dia menyelinap pergi dalam sekejap mata. Chen Xiang saya tidak menyangka pria gendut itu bisa begitu cepat. Chen Xiang mendengus, melipat peta, dan meninggalkan Taiwu Men. Tugas yang diberikan oleh sekte Taiwu biasanya diselesaikan bersama oleh orang-orang dari Akademi Seni Bela Diri, tidak peduli berapa banyak orang yang pergi, selama masalah tersebut diselesaikan. Pegunungan Naga Mati berada di daerah perbatasan prefektur Taiwu, lebih dekat dengan Beast Wuzhou. Beast Wuzhou adalah wilayah Beast Woman. Ada banyak monster di sana, dan sebagian besar murid Beast Woman memelihara monster sebagai hewan peliharaan. Bela diri seni yang dipelajari juga terkait dengan monster. Jalan Chen Xiang masih panjang, tetapi untuk mempercepat, dia menggunakan sayap api Suzaku untuk terbang di malam hari, yang memungkinkannya melewati banyak gunung dan hutan dengan cepat. 10 hari berlalu, Chen Xiang melakukan perjalanan jauh, dan akhirnya tiba di sebuah kota bernama Kota Guanlong, yang paling dekat dengan Kota Naga Kematian, dan banyak orang berkumpul di sana. Setelah Chen Xiang bertanya, dia menyadari mengapa begitu banyak orang mempercayainya. Legenda harta karun Tianlong. Itu karena sebulan yang lalu, banyak orang melihat cahaya aneh muncul ke arah Gunung Naga Mati di Kota Guanlong,
dan ada juga tanda naga melolong dari langit. Setelah tiba di sini, Chen Xiang juga mengetahui berita yang berkaitan dengan sekte Taiwu, yaitu sekte seni bela diri bernama Wushuaman bergabung ke dalam sekte Taiwu, dan bergabung dengan sekte Taiwu. Semua murid akan masuk ke sekte Taiwu. Wushuaman adalah sekte terkemuka, dianggap yang terkuat di antara 8 sekte Chenwu yang sangat baik. Murid-murid di bawah sekte dapat berkembang, dan guru kepala sekte Wushuang meminta persetujuan dari sebagian besar murid, dan akhirnya menjadi milik ke sekte Taiwu. Dan kepala sekolah Wushuangman memiliki beberapa hubungan dengan Taiwumen. Seni bela diri mereka semuanya berasal dari Taiwumen, dan mereka selalu dibantu oleh Taiwumen, jadi bukanlah hal yang buruk bagi mereka untuk menjadi bagian dari Taiwumen, bahkan sesuatu untuk dirayakan. Sialan, aku datang ke tempat semacam ini untuk menyelesaikan suatu misi, tapi sekte Taiwu sedang mengadakan perjamuan besar untuk membersihkan sekte Wushuang. Chen Xiang mengutuk diam-diam di dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Ini juga merupakan hal yang baik bagi sebagian besar murid Taiwumen, karena ada banyak murid Wushuangmen, dan ada banyak murid perempuan, dan Taiwumen sekarang sedang merevisi peraturan sekolah untuk menerima murid perempuan, sehingga Wushuangmen dapat berintegrasi ke dalam Taiwumen. Chen Xiang bisa membayangkan bahwa Akademi Seni Bela Diri tidak akan lagi mati. Jika Jurong tidak datang, hanya akan ada 2 orang di Akademi Seni Bela Diri tempat Chen Xiang tinggal. Chen Xiang tinggal di kota naga selama beberapa hari, dan mencatat banyak hal yang dia tanyakan. Inilah isi penyelidikannya. 2 saudara perempuan, haruskah saya pergi dan melihat apakah ada harta karun naga langit? Tanya Chen Xiang. Dia mengetahui bahwa banyak master seni bela diri sejati dari sekte lain telah datang. Pergi dan lihatlah. Meskipun tidak mungkin mendapatkannya, tidak ada salahnya membuka matamu, kata Bai Yoyo. Su Meiyao juga setuju, jika itu benar-benar ranah yang mendalam, maka Anda masih bisa mendapatkan sesuatu, tetapi Anda harus menjaga situasinya, dan jika ada yang salah, segera kabur. Chen Xiang mengangguk, saat ini dia telah selesai misi, hanya ingin melihatnya. Meninggalkan kota Guanlong, Chen Xiang memasuki hutan lebat, dia tidak mengambil jalan besar seperti yang lain, karena dia tahu masih ada beberapa bahan obat di pegunungan naga mati ini, dan dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan roh yang baik. Obat-obatan. Memasuki hutan pegunungan, Chen Xiang segera menemukan serangkaian jejak kaki monster. Dilihat dari jejak kaki, monster itu tidak kecil, yang membuatnya penasaran. Dia tidak pernah berburu monster di luar, dan beberapa monster dia juga tahu bagaimana menemukan ramuan, dan jika dia melacak, dia mungkin bisa menemukan sesuatu yang bagus. Chen Xiang berjalan menyusuri jejak kaki, lebih dari 3 jam berlalu. Langit agak gelap saat ini, tapi dia masih bisa melihat hal-hal di hutan dengan jelas. Dia melihat singa hitam setinggi manusia di kejauhan. Chen Xiang membaca buku tentang monster di Jingga Pengadilan Dalam. Singa hitam ini adalah monster kelas 10 yang sangat ganas, dan sangat berharap dapat dipromosikan menjadi makhluk roh, bernama perburuan singa gelap. Siapa? Suara dingin datang, Chen Xiang hanya melihat seorang wanita berbaju hijau melompat turun dari pohon di atas Dark Lion. Wanita ini sedang duduk di belakang Dark Lion, dengan sepasang mata ganas dan arogan memindai sekeliling. Chen Xiang berlari bersembunyi di balik pohon pada saat itu, dia ketakutan, karena baru saja dia melihat singa pemburu gelap sedang makan, dan ternyata ada beberapa orang. Itu orang-orang dari sekte prajurit binatang. Aku tidak berharap mereka menggunakan mayat manusia untuk memberi makan binatang buas. Chen Xiang diam-diam berkata, meskipun dia jauh, dia bisa melihat bahwa pakaian pada orang-orang itu adalah pakaian sipil. Terlalu mudah bagi seorang murid seni bela diri untuk menangkap warga sipil, tetapi Chen Xiang baru saja melihat selusin mayat.
Chen Xiang mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia adalah murid dari sekte Taiwu, dan tuduhan sekte Taiwu adalah untuk melindungi negara Taiwu, dan sekarang orang-orang biasa di negara bagian Taiwu diberi makan oleh sekte Beastwoman. Apa yang ada di hatinya Ken? Kamu tidak marah? Jika hal semacam ini terungkap, pasti akan membuat seluruh negara bagian Taiwu marah. Chen Xiang berjalan keluar, berjalan menuju singa hitam dengan wajah muram, dan menatap dingin ke arah wanita di belakang singa hitam. Wanita ini sangat cantik, tetapi pada saat ini Chen Xiang merasa bahwa dia sangat jelek. Siapa? Pergi, atau aku akan membiarkanmu dan orang-orang tak tersentuh ini menjadi makanan untuk Xiao Hei. Kata wanita itu keras, dan mengeluarkan pedang panjang. Binatang, diam! Chen Xiang melihat singa pemburu gelap mengunyah daging manusia. Ledakan amarah melonjak di hatinya, energi sejatinya meledak, memancar keluar dari bawah kakinya. Chen Xiang memanfaatkan momentum untuk melompat, dan seketika dia datang ke martir gelap, lalu menjulurkan jari seperti kilat ki alam semesta yang tak terlihat dan tidak berwarna terpancar dari jari, dan langsung menusuk ke kepala pemburu singa gelap. Jari Xuan Han Chen Xiang menggunakan Qian Kun Zenki dalam gerakan ini, menembus kepala kaku singa pemburu gelap dengan satu jari, darah mengalir keluar dari lubang kecil itu. Bab 99, Musuh Kuat. Begitu wanita itu sadar, dia melihat lubang berdarah dan tidak bisa menahan tangisan yang tajam. Singa pemburu yang gelap juga mengeluarkan raungan liar, dan bahkan jatuh. Mati untukku! Chen Xiang meninju pukulan seperti kilat lainnya, dan kepala harimau putih besar tiba-tiba muncul di tinjunya, aura pembunuh yang agung menyelimuti orang-orang yang datang, dan tinju yang diisi dengan nafas kematian menghantam kegelapan. Di sana ada ledakan di kepala besar singa pemburu, dan tanah bergetar. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, White Tiger Divine Fist langsung memusnahkan vitalitas di kepala pemburu singa hitam, dan menghapus fungsi kehidupan di dalamnya, yang juga berarti kematian pemburu singa gelap. Chen Xiang melepaskan api ke mayat di tanah, membakarnya, dan kemudian menatap dingin ke arah wanita berpakaian biru yang gemetaran. Tubuh pemburu singa hitam jatuh dan menghantam tanah dengan keras, dan wajah cantik wanita berbaju hijau tiba-tiba berputar. Apa yang kamu lakukan? Aku membunuh binatang ini! Chen Xiang berkata dengan dingin. Kalian Beastwoman benar-benar melakukan hal seperti itu di prefektur Taiwu. Saya pasti akan melaporkan kebenarannya kepada Taiwuman. Kamu murid Taiwuman. Wanita berbaju biru itu mengangkat alisnya dan berkata dengan kejam. Itu benar, jawab Chen Xiang. Xiao Heiku baru saja makan beberapa yang tak tersentuh. Tidakkah kau ingin mengurusnya? Hal semacam ini terlalu umum bagi kami. Nyawa para tak tersentuh ini tidak bisa menandingiku. Little Hei. Kau benar-benar membunuh Hei kecilku untuk orang-orang rendahan ini. Aku akan membunuhmu. Wanita berbaju biru itu sangat marah hingga wajahnya membiru dan seluruh tubuhnya gemetar. Chen Xiang mengerutkan kening. Orang-orang dari Beast Martial Sect sebenarnya sering melakukan ini, yang membuatnya semakin marah. HMPH, hanya saja sekte Taiwu tidak tahu. Jika aku memberitahu sekte Taiwu, kalian sekte binatang bumen hanya akan menunggu dan melihat. Kata Chen Xiang. Kamu tidak bisa kembali. Suara serak tiba-tiba datang dari kejauhan, dan bayangan hitam melintas, dan seorang wanita paruh baya berpakaian hitam muncul di depan wanita berpakaian hijau itu. Master alam bela diri sejati. Chen Xiang segera mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka ada master seperti itu yang bersembunyi di sekitar sini. Dia bisa langsung tahu bahwa wanita berbaju hitam itu adalah guru atau ibu dari wanita berbaju hijau. Apa yang membuat hati Chen Xiang bergetar adalah ular berkepala datar dengan kepala merah dan tubuh hitam melilit lengan. Wanita berbaju hitam ini adalah makhluk roh langka yang disebut ular pemburu jiwa. Kekuatannya sendiri berada di sekitar level seni bela diri yang sebenarnya, tetapi toksisitasnya bahkan lebih mengerikan. Tuan,
dia membunuh Xiao Hei. Saya ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Saya ingin memotong tubuhnya sedikit demi sedikit. Wanita berbaju biru itu berkata dengan kesal, menatap Chen Xiang dengan kejam. Jika kamu kembali dan memberitahu Tai Wumen, kami memang akan mendapat masalah besar, tetapi kamu tidak bisa kembali sekarang. Tepat setelah selesai berbicara, wanita berbaju hitam berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di belakang Chen Xiang dengan sia-sia, menghadap mata Chen Xiang, tepukan di punggung. Pada saat itu, Chen Xiang merasakan organ dalam tubuhnya mengerut, meridiannya tampak pecah, dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya, dan tubuhnya terbang ke arah wanita berbaju biru. Wanita berpakaian hijau menghunus pedang panjangnya, menusuk tubuh terbang Chen Xiang, menembus ke dada, dan keluar dari belakang. Chen Xiang mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wanita berbaju biru dengan ekspresi ganas. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dengan keras, dan menendangnya dengan keras di perutnya, menyebabkan Chen Xiang jatuh ke tanah. Chen Xiang baru saja ditampar oleh wanita berbaju hitam pada kondisi bela diri yang sebenarnya, dan dia terluka parah dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Sekarang dia benar-benar merasakan betapa kuatnya seniman bela diri yang sebenarnya, dan energi sebenarnya 10 kali lebih kuat dari seniman bela diri sejati pejuang berat jauh lebih tebal. Melihat Chen Xiang terbaring di tanah tidak bisa bergerak, wanita berbaju biru mengeluarkan pisau kecil dan berjalan menuju Chen Xiang. Aku akan memotong tubuhmu sedikit demi sedikit. Wanita berbaju hitam itu tidak bergerak lagi. Dengan dingin melihatnya, dia sangat yakin bahwa Chen Xiang tidak akan bisa melarikan diri. Chen Xiang diam-diam membenci di dalam hatinya, diam-diam membenci kekurangan kekuatannya sendiri. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus membunuh wanita berbaju biru dan wanita berbaju hitam yang melukainya. Kamu ingat aku. Aku tidak akan pernah berhenti mati bersamamu. Chen Xiang tiba-tiba meraung, dan wanita berbaju hitam dan wanita berbaju hijau juga segera menembak, dan ular di lengan wanita itu juga terbang keluar. Tetapi setelah kapan mereka akan datang ke sisi Chen Xiang, sepotong besar air tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka menabrak tembok air. Pada saat itu, Chen Xiang menggunakan dinding air dalam seni ilahi kura-kura hitam, mengubah ki sejati kura-kura hitam yang kental menjadi sejumlah besar air dan mengalir keluar. Setelah melakukan semua ini, genangan air tiba-tiba muncul di tanah di bawah Chen Xiang, dan setelah pusaran besar menyapu Chen Xiang, genangan air menghilang. Tuan, ini seni bela diri macam apa ini? Apa yang harus saya lakukan? Wanita berbaju hijau itu bertanya dengan marah. Jangan khawatir, kami hanya akan menolak untuk mengakuinya ketika saatnya tiba. Anak ini hanyalah murid batin kecil, tapi aku adalah murid sejati dari sekte bela diri binatang, dengan kekuatan alam bela diri sejati. Sekte Taiwu pasti tidak akan mempercayai anak ini. Kemudian wanita berbaju hitam itu membelai ular berambut merah di lengannya dan mencibir. Apa yang digunakan Chen Xiang pada waktu itu juga merupakan sejenis seni ilahi Xuanwu, yang disebut penjara bawah tanah air. Jenis seni bela diri yang sangat ajaib, yang tiba-tiba dapat membuat genangan air dari tanah, tiba-tiba menyeret orang ke dalam air, menyeret orang ke tanah yang dalam, dan membuat lorong di bawah tanah yang dalam, membawa orang jauh. Adalah sebuah sungai. Ini semua dilakukan oleh Chen Xiang melepaskan semua energi basal sejatinya. Dia senang dia mempelajari trik ini, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Di sisi sungai kecil yang mengalir perlahan, Chen Xiang berbaring di tepi, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, dan dia tampak tak bernyawa. Dia mengeluarkan sedikit neraka Ganoderma lucidum dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dengan cepat memperbaiki luka di tubuhnya, dan kemudian dia meminum beberapa pil penyembuh lagi. Segera dia mendapatkan kembali kekuatannya dan beristirahat di pohon di tepi sungai. Bagaimana? Bai Yoyo keluar dari ring penyimpanan dan bertanya dengan lembut. Su Meiyao menyeka noda di wajahnya dengan sangat tertekan,
dan berkata, "Hati-hati lain kali, setelah kamu keluar, jangan berpikir bahwa kamu bisa seaman di Taiwan sepanjang hari." Ahli seni bela diri sejati di Taiwan semuanya tunduk pada aturan pintu. Menahan diri, jika tidak, siapapun dapat membunuhmu dengan satu jari. Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya penuh dengan niat membunuh. "Aku akan menjadi lebih kuat. Aku pasti akan membunuh kedua wanita itu." Melihat kedua wanita cantik ini sangat peduli padanya, hati Chen Xiang juga menghangat. Diam-diam dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka khawatir lagi, dan dia adalah satu-satunya harapan mereka. "Maaf, saya hampir mati," Chen Xiang berkata dengan rasa bersalah. "Tidak masalah, selama kamu masih hidup, perhatikan di masa depan," kata Bai Yoyo, nadanya tidak terlalu dingin. "Jika Anda makan 600 pil truki dan 4 pil truyuan, Anda mungkin bisa memasuki tingkat ke-10 dari alam bela diri fana. Bahkan jika Anda bertemu dengan master seperti itu, Anda akan melawan kekuatannya, tapi itu jauh sekali dari mengalahkan wanita itu." "Tidak cukup," kata Sumeyao. Chen Xiang mengangguk, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan keberuntungan. Melihat Chen Xiang baik-baik saja, kedua wanita cantik itu menghela nafas lega dan kembali kering. Bab 100, Dong Chen. Chen Xiang menemukan sebuah gua di tebing di pegunungan naga kematian. Dia mengambil 4 pil yuan sejati di dalamnya, memasuki kondisi kultivasi, dan mencerna energi sejati yang sangat besar yang dibawa oleh keempat pil yuan sejati ini. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah memampatkan energi sejati dalam jumlah besar ke masing-masing gajah buas, sehingga gajah buas menjadi lebih jelas. Dia memiliki meridian ilahi yin yang dan seni ilahi tai chi, yang memungkinkannya untuk menyempurnakan ki sejati itu lebih cepat, dan pada saat yang sama menyerap senjata spiritual yang kaya di sekitarnya. Chen Xiang tidak hanya mengolah ki sejati sekarang, tetapi juga menggunakan sejumlah besar ki sejati untuk menyehatkan tulang kering di tubuhnya, dan mengintegrasikan sejumlah besar ki sejati ke dalam tubuh fisiknya untuk memperkuat tubuh fisiknya. 4 hari berlalu, dan kabut 4 warna yang melekat di sekitar tubuh Chen Xiang tiba-tiba menghilang, dan aliran udara yang aneh dan kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Chen Xiang. Chen Xiang telah berhasil membuat keempat binatang itu lengkap, membuat keempat binatang itu dengan energi sejati terlihat jelas dan hidup. Kesadarannya tanpa sadar memasuki diagram Tai Chi Yin yang didantian, seolah-olah dia ada di dalamnya. Pada saat ini, dia tampak duduk di tengah diagram Tai Chi Yin yang, dan dia seperti debu di alam semesta, sementara 4 dewa dan binatang buas menggantung tinggi ke segala arah seperti matahari yang terik, agung dan bernafas. Memukau. Di timur ada naga hijau dengan gigi dan cakarnya, dan cahaya birunya menyilaukan. Di selatan ada burung merah besar, Suzaku, yang penuh dengan api, seperti api yang menyala. Barat adalah harimau putih yang bersinar dengan cahaya putih suci dan memelototi keagungan. Di utara adalah raksasa perkasa yang menggabungkan naga raksasa dan kura-kura raksasa, Suanu. Yin dan yang mewakili alam semesta, dan keempat binatang ini adalah binatang ilahi yang menjaga 4 penjuru dunia. 4 binatang ilahi memancarkan perubahan dan kesederhanaan, membuat orang merasa bahwa mereka telah ada selamanya. Chen Xiang, yang berada di tengah diagram Tai Chi Yin yang, merasakan ketidakberartiannya sendiri, tetapi dia tahu bahwa dia adalah Tai Chi Yin yang pemilik gambar. Keempat binatang purba itu semuanya dibudidayakan olehnya. Baru sekarang Chen Xiang menyadari bahwa kekuatan sihir Taiji dan kekuatan sihir 4 elemen yang dikombinasikan dengan pembuluh darah Dewa Yin yang sebenarnya sangat kuat. Dia merasa bahwa dia telah melangkah ke jalur seni bela diri yang tidak biasa. Jika dia keluar, dia bisa menguasai dunia. Hanya ada satu patung bumi yang hilang. Chen Xiang juga diam-diam mengagumi energi sejati yang terkandung dalam pil True Yuan. Meskipun hanya 2 tingkat lebih tinggi dari pil Truki, itu sangat berbeda.
Chen Xiang mengeluarkan semua pil Zenqi-nya, memasukkannya ke dalam mulutnya seolah-olah dia sedang makan, mengunyahnya dengan keras, dan pada saat yang sama melakukan keterampilan magisnya untuk memurnikannya. Untungnya, tidak ada yang melihatnya melahap pil Zenqi-nya seperti ini. Kalau tidak, dia pasti akan memakannya, akan takut buang air kecil. Hanya alkemis mengerikan seperti Chen Xiang yang dapat menggunakan metode ini untuk memakan pil Zenqi, dan tidak sakit sama sekali. Chen Xiang samar-samar merasa bahwa gambar binatangnya menjaga bagian tengah membutuhkan lebih banyak energi sejati daripada gambar binatang lainnya untuk memadat sepenuhnya. Dia bisa melihat ke dalam diagram Tai Chi, dan dia bisa melihat bahwa gambar buram di tengah dikelilingi oleh massa emas kuning kabut masih tertinggal, terus-menerus melahap kabut. 2 hari kemudian, tubuh Chen Xiang memancarkan ledakan emas Qi, dan kemudian embusan Qi sejati yang tidak berwarna menyembur keluar, merobek pakaian di tubuhnya hancur. Dia melihat 5 warna terus berubah di tubuhnya, dan ototnya membengkak dari waktu ke waktu, terlihat sangat menakutkan. Warna tubuhnya berubah semakin cepat, semacam lendir hitam keabu-abuan meluap dari pori-pori, dan otot-otot di sekujur tubuhnya sekaku batu. Sebuah ledakan meledak di benak Chen Xiang. Pada saat itu, dia hanya merasakan kekuatan yang sangat besar bergegas menuju anggota tubuhnya, dan 5 gajah buas meraung serempak di benaknya. Momentumnya sangat besar. Chen Xiang membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh kegembiraan, karena dia telah melangkah ke tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, memasuki alam kesempurnaan besar, dan langkah selanjutnya adalah mencapai alam bela diri sejati. Melihat gajah raksasa emas pada diagram Tai Chi yang didantiannya, Chen Xiang sedikit tersenyum. 5 gajah buas di tubuhnya semuanya kental, dan detail tubuhnya terlihat jelas. Mereka diam-diam berputar dengan tai diagram Qin yang menyerap aura langit dan bumi. True Martial Realm, aku berani bertarung dengannya. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya tenggelam jauh ke dalam telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan amarah ketika dia memikirkan 2 wanita kejam itu sebelumnya. Setelah kamu memasuki tingkat ke-10 dari dunia seni bela diri fana, kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi kamu masih tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam pertarungan langsung dengan dunia seni bela diri yang sebenarnya. Jika kamu memiliki senjata spiritual yang lebih kuat, kamu mungkin bisa berhasil dalam serangan diam-diam. Su Meiyao berkata, dia tahu apa yang dipikirkan Chen Xiang saat ini, dia juga tahu celah antara Chen Xiang dan dunia seni bela diri yang sebenarnya. Setelah memasuki Real Martial Realm, seseorang dapat dilahirkan kembali, menumpahkan aura duniawi, dan memiliki umur 1000 tahun, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh seorang prajurit di Mortal Martial Realm. Chen Xiang mengangguk, mengeluarkan 1 set celana ketat hitam dan memakainya, melompat turun dari gua, mengikuti peta, dan berjalan menuju harta karun Tianlong. Peta itu digambar dengan sangat detail, dan Chen Xiang dengan cepat tiba di lokasi di mana harta karun itu disembunyikan. Itu ada di ngarai besar. Pada saat ini, ribuan orang berkumpul di pintu masuk ngarai. Di antara orang-orang ini, banyak dari mereka memegang tangan mereka semua memegang selembar kertas yang merupakan peta, dan Chen Xiang tidak tahu mengapa peta ini akan diedarkan. Bercampur dengan kerumunan, Chen Xiang dapat dengan jelas melihat hal-hal di Grand Canyon yang mengejutkannya. Ada lampu merah menyala yang berkedip di tengah Grand Canyon. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa kilatan petir merah, dan semburan udara panas dan keras gelombang menyembur keluar dari dalam, dan Chen Xiang yakin pada saat ini bahwa harta karun naga berada di alam yang mendalam hari itu, dan lampu merah menyala dari Grand Canyon adalah pintu masuknya. Chen Xiang mendengar bahwa pintu masuk diblokir oleh kekuatan yang sangat kuat. Kecuali para prajurit di atas dunia seni bela diri yang sebenarnya, begitu mereka mendekat, mereka akan dipantulkan kembali oleh kekuatan itu. Jika mereka bersikeras untuk masuk, mereka hanya akan terjepit dengan kekuatan itu daging cincang.
Setelah mendengar berita itu, Chen Xiang sangat gembira. Dia buru-buru menemukan posisi yang lebih tinggi, dan dengan hati-hati mencari wanita berkemeja biru di antara kerumunan. Kekuatan wanita berpakaian hijau itu bukan pada tingkat seni bela diri yang sebenarnya, tetapi tuannya adalah seorang seniman bela diri sejati, jadi tuannya pasti telah memasuki alam misterius untuk berburu harta karun. Dengan cara ini, selama dia menemukan hijau wanita berpakaian, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Dia membunuh! Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk melihat selusin orang duduk bersama di kejauhan, dan ada beberapa monster di samping mereka. Orang-orang ini semuanya muda, kecuali wanita berbaju hijau, yang lainnya semuanya muda. Gadis berbaju biru itu dikelilingi oleh mereka seperti bulan, seperti bintang. Dan dia bisa melihat wajah cemberut gadis berbaju biru dari kejauhan, karena monsternya dibantai oleh Chen Xiang, dan dia gagal melakukannya. Bunuh Chen Xiang, biarkan dia memikirkannya. Mereka semua adalah murid dari sekte prajurit binatang. Chen Xiang tersenyum sinis di dalam hatinya, melewati kerumunan, dan berjalan menuju wanita berbaju biru. Wanita berbaju hijau itu tanpa sengaja melirik ke arah kerumunan, tapi tiba-tiba melihat wajah tampan tanpa ekspresi Chen Xiang, yang membuatnya tertegun sejenak, dan dia diliputi oleh keterkejutan di dalam hatinya. Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa Chen Xiang bisa membunuh dia, apalagi dia juga tahu bahwa meskipun Chen Xiang bisa melarikan diri, dia terluka parah. Saudaraku, anak itu yang memukul Xiao Hei sampai mati. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia terkena telapak tangan tuanku dan pasti terluka parah. Pergi dan tangkap dia, dan aku akan membunuhnya 10.000 kali. Potong! Wanita berbaju biru itu berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.